Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Hamzah. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang project inisiasi, project management, dan requirement determinasi. Oke, jadi yang pelajaran yang pertama ini adalah tentang project inisiasi. Jadi, project inisiasi ini poinnya di mana suatu organisasi atau suatu perusahaan ini membuat atau menilai dari tujuan awal dan bagaimana juga mereka nanti mengekspektasikan tentang sistem yang akan dibangun. Langkah pertama dari project inisiasi ini tentunya pasti bagaimana mengidentifikasi sistem ini akan mempunyai nilai lebih atau nilai tambahan terhadap bisnis tersebut, atau dengan membuat project ini atau membuat sistem ini akan memberikan impact atau dampak yang positif terhadap peningkatan mungkin dari segi ekonomi atau dari SDM dari suatu bisnis yang kita akan kembangkan. Nanti dari sini nanti kita buat namanya system request yang berisi tentang informasi-informasi dasar mengapa kita ingin membuat sistem ini dan nilai-nilai value apa yang akan kita tampilkan atau kita lihat atau kita sampaikan di dalam sistem ini. Kemudian selanjutnya juga analis ini akan melakukan analisis kelayakan terhadap sistem yang akan dikembangkan. Oke, jadi objektif dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita mengetahui tentang pentingnya antara hubungan dari information system terhadap kebutuhan bisnis. Jadi kita tidak boleh membuat sistem atau membuat suatu proyek itu tanpa mengetahui apa itu kebutuhan sistemnya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang suatu sistem informasi itu mempunyai impact nggak terhadap bisnis kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu membuat nama sistem request tadi. Kemudian juga bagaimana mengerti akan tentang menilai secara teknikal, ekonomi, dan juga kelayakan dari suatu organisasi. Kemudian juga mampu melakukan namanya analisa kebutuhan, karena kita seorang analis. Kemudian juga bagaimana proyek itu dipilih untuk beberapa organisasi. Oke, yang sekarang apa yang dikatakan dengan suatu proyek yang sukses? Yang pertama itu tentu kita harus mengetahui nanti pelajarannya tentang triple constraint ya, tentang cost, kemudian scope, dan waktu. Oke, di sekarang ini adalah tentang cost. Cost itu adalah tentang keuangan dari atau perencanaan dari keuangan dalam membuat suatu project. Project yang sukses itu bagaimana duit atau uang yang kita keluarkan itu kalau bisa tidak merugi, atau kalau bisa untung kita. Misal kita anggarkan itu sebanyak pembuatan software itu sebanyak 200 juta, bahkan kita bisa menghemat dari biaya tersebut mungkin hanya keluar 180 juta, itu dikatakan dengan sukses. Kemudian schedule atau time. Kemudian yang dimaksud dengan schedule ini adalah bagaimana kita membuat suatu perencanaan atau membuat suatu jadwal itu kalau bisa lebih cepat dari yang kita usulkan. Yang selanjutnya adalah performance, yaitu bagaimana project atau sistem yang kita buat ini mempunyai fitur-fitur dan fungsionality yang sangat perform, yang sangat bagus, sesuai dengan yang diharapkan di awal. Oke, di sini kita dapat lihat banyak project-project di dalam dunia IT yang terjadi kegagalan. Yang pertama ini Hudson Bay dari Kanada tahun 2005, yang mana dia membuat inventory system itu dia merugi sebanyak 33,3 juta US dollar merugi. Kemudian UK Inland Revenue itu tahun 2004 sampai 2005 itu sebanyak 3,4 billion US dollar tax credit overpayment atau kelebihan pembayaran karena terjadi software yang error. Kemudian juga Evis Europe PLC UK 2004 yang mana dia membuat Enterprise Resource Planning atau ERP sistem itu di-cancel setelah menghabiskan dana sebanyak 54,5 juta US dollar. Kemudian juga Ford Motor Co. juga merugi sebanyak 400 million atau 400 juta US dollar. Kemudian Hewlett Packard Co. tahun 2004 permasalahan pada ERP sistemnya sehingga merugi sebanyak 160 juta US dollar. Kemudian AT&T Wireless tahun 2004 juga terkait dengan CRM sistem, yaitu terjadi kerugian sebanyak 100 juta US dollar. Oke, jadi langkah yang awal itu adalah project identification. Project identification ini adalah bagaimana kita nanti membuat namanya system request. Langkah pertama dalam apapun pembuatan atau pengembangan suatu project ataupun sistem. Jadi di dalam perusahaan itu seperti manajer, kemudian staff member, kemudian marketing, kemudian sistem analis itu harus melihat dulu peluang
untuk meningkatkan dari bisnis tersebut. Banyak ide-ide yang dibuat orang dalam membuat suatu sistem atau meningkatkan sistem yang sudah ada, tetapi mereka lupa akan tentang bagaimana dia meningkatkan dari bisnis tersebut, bagaimana dia membuat sistem itu yang sehingga membuat bisnisnya itu lebih baik lagi. Makanya di sini perlu namanya seorang IT yang expert di bidang sistem, kemudian expert di bidang bisnis. Mereka harus bekerja sama agar membuat suatu project ataupun sistem yang tepat sasaran. Jadi dia membuat sistem yang benar-benar dibutuhkan oleh bisnis tersebut. Jadi tidak hanya membuat teknologi yang canggih, tetapi dia membuat teknologi yang canggih yang memang benar untuk meningkatkan performa dari bisnis mereka tersebut. Jadi itu yang dikatakan dengan project identification di awal atau project inisiasi. Jadi dalam kita membuat suatu project atau suatu sistem, tentunya kita akan melihat namanya business value atau keuntungan dari suatu bisnis atau nilai-nilai bisnis. Di dalam nilai bisnis ini ada yang disebut dengan tangible value, ada intangible value. Kalau tangible value itu yang tampak, nilai yang tampak. Kalau intangible value itu nilai yang tidak tampak. Makanya tangible value ini bisa dihitung dan bisa diukur. Kemudian intangible value ini dia tidak tampak. Contohnya bagaimana meningkatkan customer service. Tapi dalam suatu sistem juga kita akan meningkatkan nama intangible value-nya. Bahwa kita dengan sistem tersebut kita dapat meningkatkan nilai-nilai yang tidak tampak dari suatu bisnis. Oke, ini dia elemen-elemen dari suatu sistem request atau permintaan sistem. Yang pertama itu adalah project sponsor, yaitu orang yang akan berfungsi sebagai kontak utama untuk proyek tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah kebutuhan bisnis atau business need, yaitu menyajikan alasan yang mendorong proyek tersebut. Kemudian ada disebut juga dengan business requirement atau persyaratan bisnis, itu mengacu pada kemampuan bisnis yang perlu dimiliki oleh sistem. Kemudian juga disebut lagi business value atau nilai bisnis yang menjelaskan manfaat yang diharapkan perusahaan dari sistem tersebut. Kemudian yang terakhir adalah special issue atau isu-isu khusus yang dimasukkan dalam dokumen sebagai penampung semua informasi lain yang harus dipertimbangkan dalam menilai proyek, atau ada isu-isu tertentu yang harus sangat dipertimbangkan, itu disebut dengan special issue. Oke, yang selanjutnya lagi adalah feasibility analysis atau analisis kelayakan. Jadi sebelum kita mengembangkan suatu proyek atau membuat suatu proyek, tentu kita harus namanya lakukan dulu analisis kelayakan. Seperti kalian kalau membuat penelitian, sebelum kalian melakukan penelitian, kalian harus tahu dulu alasan mengapa. Itu yang disebut dengan analisis kelayakan. Yaitu kalian melakukan analisis awal terhadap proyek atau sistem tersebut. Oke, jadi analisis kelayakan ini adalah bagaimana menganalisis tentang perusahaan itu dapat menggait atau dapat menuntun bagaimana menentukan keadaan untuk memproses suatu proyek. Kemudian bagaimana mengidentifikasi tentang resiko-risiko proyek yang harus disesuaikan jika proyek tersebut diterima risk management, yaitu bagaimana resiko-risiko yang akan kita perhitungkan dan kita akan carikan solusinya. Jadi kita melakukan analisis ini terlebih dahulu. Oke, jadi di analisis kelayakan di sini ada 3 komponen utama, yaitu pertama adalah technical feasibility atau kelayakan teknik, kemudian economic feasibility, kelayakan dari ekonominya, kemudian organizational feasibility atau kelayakan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke technical feasibility atau analisis kelayakan dari teknikalnya. Oke, teknik yang pertama dalam analisis kelayakan ini adalah menilai dari teknis proyek, sejauh mana sistem dapat berhasil dirancang atau didesain, kemudian juga sejauh mana nanti sistem dapat dikembangkan, kemudian juga sejauh mana nanti sistem akan dapat diinstal atau dipasang oleh grup IT. Kemudian analisis kelayakan teknis ini pada dasarnya adalah analisis resiko terkait teknis yang berusaha menjawab pertanyaan, bisakah kita membangun sistem ini? Jadi ini yang disebut dengan technical feasibility. Oke, di sini analisis kelayakan ini poin yang pertama adalah bagaimana kita familiar tidak dengan aplikasi tersebut, kemudian familiar dengan teknologinya, kemudian juga dengan ukuran dari suatu proyek. Karena kalau dengan besarnya suatu proyek, maka nanti teknisnya akan juga besar atau akan banyak dipikirkan, sehingga nanti akan menimbulkan banyak resiko yang akan dihadapi. Oke, yang terakhir ini adalah
kompatibel atau cocok atau tidak. Di sini bagaimana nanti project team itu harus mencocokkan dengan sistem barunya itu dengan teknologi yang sudah ada di dalam suatu organisasi. Jadi di sini kan can we build it, yaitu bagaimana kita bisa membangun ini. Jadi kita harus melakukan analisis teknikal terlebih dahulu. Kemudian di sini disebut juga ada lagi ekonomi feasibility, yaitu kelayakan dari ekonominya. Yang pertama itu tentunya tentang bagaimana mengembangkan keuangan, kemudian bagaimana kita melakukan analisis tentang operasional cost kita nanti akan kita keluarkan, kemudian tentang keuntungan yang akan kita dapat dari pembuatan sistem tersebut, kemudian juga biaya-biaya atau keuntungan yang tidak tampak. Jadi ekonomi feasibility ini juga disebut dengan cost benefit analisis, yaitu bagaimana melihat biaya dan keuntungan analisa atau analisis. Oke, pada cost benefit analisis ini kita nanti akan mengidentifikasi berapa biaya dan berapa keuntungan yang akan kita dapatkan, kemudian juga bagaimana kita nanti menentukan tentang cash flow keuangan dari project yang akan kita kerjakan, kemudian juga kita akan menentukan net present value, bagaimana kita nanti mengkalkulasikan nilai dari biaya yang akan datang dan keuntungan yang dapat diukur dari sekarang. Nanti kita menggunakan dari NPV formula. Kemudian juga bagaimana kita nanti menghitung tentang return on investment, atau yaitu dengan cara mengkalkulasikan bagaimana uang dalam suatu organisasi atau perusahaan itu akan diterima dalam pengembalian dari investasi. Itu kita menggunakan nanti ROI formula. Kemudian juga kita akan nanti mendeterminasi atau menentukan break even point, yaitu bagaimana nanti tentang sampai di mana nanti terjadinya ini ya balik modal. Istilahnya kita telah melakukan investasi, kemudian kita hitung biaya dan waktu, nanti terjadi titik potong di antara dua sumbu, nanti di tengah-tengah itu terjadi titik potong, itu disebut dengan break even point atau pulang atau balik modal. Oke, ini dia contoh seperti laporan cost benefit analysis. Di sini nanti adanya ROI-nya berapa, ROI investment itu 24,44 dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Kemudian break even point-nya pada tahun berapa, itu pada tahun 3,6 tahun, ya hampir ke 4 tahun baru dia balik modal. Kemudian juga di sini ada nama intangible benefit atau keuntungan yang tak nampak. Kemudian juga di sini adalah yearly NPV, cumulative NPV atau net present value. Kemudian di sini ada VV of cost atau present value. Oke, dan ini juga tentang biaya. Kemudian ini keuntungan ya, all benefit ini keuntungan, kemudian total development cost yaitu tentang biayanya. Oke, inilah contoh laporannya ya. Oke, ini break even point tentang balik pokok, disinilah terjadi nanti balik modal. Oke, selanjutnya lagi adalah organizational feasibility atau kelayakan dari organisasinya atau perusahaannya. Yang pertama di sini stakeholder, yaitu project champion. Maksudnya champion di sini adalah bagaimana menginisiasi dari suatu project, yaitu melakukan presentasi tentang objektif atau tujuan-tujuan project, bagaimana kita memberikan atau memproposkan atau mengusulkan keuntungan kepada eksekutif-eksekutif di suatu perusahaan atau di suatu organisasi. Kemudian bagaimana kita mempromosikan project atau sistem yang akan kita bangun. Kemudian bagaimana kita mengalokasikan waktu mereka terhadap project, yaitu dengan cara membuat nanti prototype, bagaimana mendemonstrasikan sistem tersebut. Kemudian lagi organizational management, yaitu terkait tentang bagaimana mereka senior manajemen ini mengetahui tentang proyek tersebut, kemudian bagaimana keuangan yang cukup dalam mengerjakan proyek. Tentunya nanti di sini kita akan melakukan presentasi. Kemudian yang selanjutnya adalah user, yaitu bagaimana user ini membuat decision atau membuat keputusan tentang yang mempengaruhi terhadap proyek. Oke, yang selanjutnya lagi adalah project selection atau pemilihan dari project. Oke, setelah kita melakukan analisis kelayakan terhadap suatu project atau suatu sistem, kemudian itu nanti akan disubmit untuk disetujui oleh approval committee. Oke, project selection atau pemilihan project. Oke, setelah analisis kelayakan selesai, nanti diserahkan kepada komite persetujuan atau komite approve
bersama dengan permintaan sistem yang direvisi. Kemudian komite memutuskan apakah akan disetujui proyek ini atau sistem ini, atau proyek ini akan ditolak. Jadi proses seleksi ini menggunakan manajemen portofolio untuk memperhitungkan semua proyek di organisasi atau di perusahaan. Komite persetujuan mempertimbangkan banyak faktor dan membuat suatu trade-off sebelumnya terlebih dahulu. Jadi apabila setelah diseleksi atau di-approve, maka mulailah masuk kita ke project management process. Oke, sekian video kali ini. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.